Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan teman-teman di rumah dalam keadaan yang sehat ya, dan juga dalam keadaan yang semangat untuk belajar. Ya, teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dan belajar bersama kembali dalam mata pelajaran PPKN bersama Bunda Widya. Alhamdulillah ya teman-teman. Pada hari ini ya kita akan membahas norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh materi norma untuk hari ini, mari sama-sama kita buka kelas kita dengan membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran untuk belajar pada hari ini. Amin. Baik teman-teman kelas 7 yang Bunda Widya banggakan, pada hari ini kita akan belajar norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman pasti ya sudah pernah mendengar apa sih itu norma. Bahkan Bunda Widya yakin dulu ketika di SD teman-teman juga pasti sudah mempelajari tentang norma. Nah, sekarang kita akan bahas lagi ya. Norma. Nah, teman-teman, Bunda mau sedikit memberi pengantar. Manusia itu ketika lahir ya merupakan makhluk individu, tetapi pada perkembangannya, pada era perjalanannya ya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan manusia itu adalah makhluk sosial, di mana manusia itu sangat membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Nah, seorang ahli menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Nah, ini adalah Aristoteles. Dia menyatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon, yaitu manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dan perlu bantuan orang lain. Walaupun pada kodratnya manusia itu adalah makhluk individu, tapi manusia itu ya adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat butuh bantuan dari orang lain. Teman-teman juga perlu ketahui bahwa manusia itu memiliki sifat, watak, keinginan, kepentingan sendiri-sendiri. Hal-hal tersebut pastinya tidak sama nih antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan dan inilah yang menjadi pola pikir bahwa perlu sekali adanya aturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk apa? Untuk mengontrol tingkah laku kita sebagai manusia. Jadi, apa sih pengertian norma itu ya? Nah, di sini ada. Norma adalah pedoman atau ketentuan yang bernilai di dalam masyarakat yang sifatnya mengikat dan harus ditaati oleh tiap-tiap individu ya, tiap-tiap individu di masyarakat tersebut dalam perilaku. Nah, dalam bahasa sederhananya, norma itu aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kembali lagi, karena manusia memiliki sifat yang bermacam-macam, tidak sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, maka perlu ada yang mengontrol, yaitu aturan. Nah, aturan yang berlaku di dalam masyarakat ini kita sebut dengan norma. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya tentang norma ya. Kemudian Bunda Widya akan lanjut ya mengenai asal mula norma itu ada di dalam masyarakat. Nah, ketika manusia hidup ya, manusia itu hidup berdampingan satu dengan manusia lainnya. Nah, di dalam berbagai kepentingan itu pasti akan saling bertemu. Hal ini tak jarang ya pasti menimbulkan konflik atau masalah. Nah, konflik yang timbul ini pasti dong memerlukan sarana untuk mendamaikannya. Nah, ini sudah dilaksanakan ya bahwa pada
kondisi tertentu ya, adanya masalah itu nanti akan dijembatani oleh tetua-tetua adat. Nah, inilah yang mendasari munculnya atau diperlukannya norma dalam kehidupan di masyarakat. Oke, next. Sekarang kita akan mengenal jenis-jenis norma. Teman-teman pasti sudah tahu dong, ada 4 ya jenis norma. Apa saja? Ayo kita sebutkan bersama. Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah norma agama. Nah, namanya saja norma agama nih teman-teman. Norma agama ini adalah segala sesuatu yang berupa peraturan yang sumbernya itu dari dalam agama. Jadi sumbernya itu berdasarkan kepercayaan kita. Jadi berdasarkan agama. Contohnya, kalau misalnya agama Islam, berarti peraturan-peraturan dalam norma agamanya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Nah, begitu juga dengan agama-agama lainnya ya, berdasarkan kepercayaan masing-masing. Oke, nah teman-teman perlu ketahui bahwa di Indonesia itu diakui dan disahkan ada 5 agama loh teman-teman. Yuk kita sebutkan bersama-sama. Ada Islam, ada Kristen ya, yang terdiri dari Protestan dan juga Katolik. Kemudian ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada Konghucu. Nah, ini adalah pengertian dari norma agama. Kita lanjut ya teman-teman. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Nah, kita akan pelajari apa sih norma kesusilaan itu ya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap berasal dari suara hati sanubari manusia teman-teman. Jadi dari dalam hati kita ya. Nah, biasanya ini bersifat moral dan filsafat hidup nih teman-teman. Apa sih contohnya Bunda Widya? Nah, contohnya itu misalnya hendaklah kita berlaku jujur gitu. Hendaklah engkau berlaku baik terhadap sesama manusia. Jadi yang berdasarkan dari dalam hati sanubari kita nih sebagai manusia. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Kita ambil kata sopan. Nah, berarti kita bisa ambil pengertiannya bahwa norma kesopanan itu merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Nah, ini sangat kaitannya erat dengan perilaku kita, sopan atau tidak sopannya terhadap manusia lainnya. Contohnya, kita yang muda harus menghormati orang yang tua. Teman-teman pernah kan melihat ada orang yang ketika berjalan melewati orang yang lebih tua dia agak membungkuk. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sikap sopan kita terhadap orang yang lebih tua. Kemudian ada lagi contohnya, kita harus memperhatikan mana tempat yang bersih, mana tempat yang kotor. Jadi kita tidak boleh meludah sembarang tempat. Nah, contoh yang kedua itu kita tidak boleh meludah di sembarang tempat karena itu tidak sopan. Kemudian contoh yang ketiga, nah misalnya teman-teman lagi ada di angkutan umum, misalnya di bis ya, atau misalnya di kereta gitu. Ada seorang ibu-ibu yang sedang hamil, atau ada seorang kakek-kakek yang misalnya sedang berdiri, sedangkan kita duduk. Nah, kita boleh dong kasih tempat duduk kita kepada ibu tersebut atau kepada kakek tersebut. Nah, di sini berarti kita telah menerapkan norma kesopanan. Kita telah sopan kepada orang yang lebih tua. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah norma hukum. Nah, untuk norma hukum, namanya saja juga sudah hukum ya. Biasanya itu kaitannya dengan negara. Oke, kita akan ambil pengertiannya. Norma hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa negara.
Nah, hukum itu adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang mengatur hukum. Nah, untuk mengatur tingkah laku masyarakat, untuk mengatur tingkah laku kita nih sebagai bangsa Indonesia, agar kehidupan di Indonesia atau kehidupan di negara ini berlangsung dengan damai. Coba teman-teman bayangkan kalau kita tidak punya aturan hukum, kita tidak ada norma hukum, nanti kehidupan kita tidak akan terasa damai. Misalnya, bila tidak ada norma hukum, ketika seseorang mengambil barang orang lain, maka tidak akan ada sanksi yang mengikatnya. Lalu apa yang terjadi? Kita merasa rugi ya, karena barang kita dengan seenaknya nanti bisa diambil oleh orang lain. Dan juga dengan contoh-contoh lainnya, maka sangat penting nih diterapkannya norma hukum. Oke teman-teman, penjelasan mengenai norma Bunda Widya rasa cukup ya. Nah, intinya teman-teman perlu mengetahui ada 4 norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yuk kita ulangi bersama. Norma yang pertama adalah norma agama. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Dan yang keempat yaitu norma hukum. Baik teman-teman semua, selamat belajar ya. Silahkan juga teman-teman baca buku paketnya bab 2 dengan judul Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat. Oke, mudah-mudahan dengan kita belajar pada hari ini, kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat yang baik, sebagai bangsa Indonesia yang baik, dan juga sebagai pribadi yang baik. Oke, teman-teman semua, mari kita akhiri pelajaran kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, Bunda tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.